Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Nah, biasa banyak teman-teman yang DM ke saya. Misalnya dia masih di posisi karyawan dan terus gajinya masih UMR gitu ya. Dia baru nabung 10% per bulan. Ya, which is dimana per bulannya berarti kita anggap saja gaji UMR di sini adalah 4 juta per bulan. Jadi 10%-nya adalah 400.000. Nah, kira-kira untuk mencapai 100 juta pertama dia butuh waktu berapa tahun gitu. Nah, dia nanya ke saya gitu ya. Nah, saya daripada kita mengira-ngira, kita langsung coba hitung aja di sini gitu. Jadi saya punya kalkulator compounding ya. Jadi bisa menghitung kira-kira uang yang kita tabungkan per bulan ini berapa, kita kalikan setahun, kira-kira jadi berapa. Nah, selama kita bertumbuh berapa puluh tahun dengan return yang berapa, kita langsung bisa estimasi kira-kira angkanya jadi berapa. Oke, tanpa lama-lama kita langsung pertama masuk ke kalkulator compounding ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan kalkulator compounding dari Putra Investor School. Jadi teman-teman bisa menggunakan masuk ke websitenya Putra Investor School, teman-teman pilih yang ini nih, Wealth Calculator. Jadi teman-teman bisa menghitung kira-kira uang kita di 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang itu menjadi berapa gitu. Nah, dengan cash yang tadi, yang teman-teman yang gajinya UMR, contohnya yang kita anggap tadi 4 juta, terus dia sisihkan 400 per bulan. Berarti 1 tahun itu adalah sekitar 4,8 juta. Jadi kita coba hitung ya, kira-kira untuk mencapai 100 juta pertama dia, butuh waktu berapa lama. Berarti annual edition ini adalah uang per tahun yang dia tabungkan gitu. 4,8 juta. Oh ya, btw tabung di sini adalah kita estimasinya di sini adalah untuk menabung di pasar saham ya teman-teman. Jadi kita anggapnya ini nabung di saham gitu. Dan untuk years to grow-nya ini kita anggap 10 tahun ya. Terus banyak teman-teman yang nanya kepada saya, gimana sih cara memproyeksikan interest rate ini gitu. Nah, kita proyeksikannya bisa menggunakan 2 kasus. Yang pertama adalah teman-teman coba lihat kinerja dari saham yang ingin kita tabung. Ya, kalau ngomongin saham yang bisa kita tabung sebenarnya banyak gitu, tapi yang kita ngomongin secara bisa bertumbuh secara jangka panjang dan prospeknya baik, tentunya adalah saham perbankan gitu ya. Karena kita punya di Indonesia ini masih prospek kedepannya ini masih sangat cerah gitu. Dimana apalagi target kita di Indonesia ini ingin menjadi negara maju di tahun 2045 ya teman-teman. Negara maju di tahun 2045, dimana kita masuk top 4 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar gitu ya. Nah, jadi interest rate ini bisa kita bandingkan ya, estimasi pertama dari kinerja 10 tahun bank 10 tahun yang lalu gitu. Kalau kita melihat kinerja 10 tahun bank lalu, kinerja saham perbankan yang 10 tahun lalu, di mana saham-saham blue chip ya tentunya, contohnya BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu ya, itu naik hampir 10 kali lipat teman-teman. Naik 10 kali lipat. Jadi bahkan ada yang lebih gitu. Jadi kalau dia naik 10 kali lipat dalam 10 tahun, kalau kita hitung compounding yang per tahun itu sekitar 25%. Itu juga ada cara hitungnya teman-teman. Itu bisa menggunakan kalkulator yang ini nih, return rate atau diskon CAGR calculator. Ini saya udah coba hitung. Jadi kita masukkan present value-nya adalah 10. Terus future value-nya adalah 100 teman-teman. Years di sini adalah kena 10, jadi 10 ke 100 ini kan naik 10 kali lipat. Kita ingin hitung, jadi compound annual growth rate itu yang dihasilkan per tahun itu berapa? Kita tinggal calculate aja. Nah, dapat hasilnya 25,89%. Dimana kalau kita hitung 25% aja gitu ya. Berarti itu kinerja dari perbankan, saham perbankan 10 tahun terakhir. Tapi kan pasti kita ini dong, lebih konservatif dong. Wah, Bro Tommy, bisa nggak saham perbankan itu naik setinggi itu lagi kira-kira 10 tahun ke depan? Oke, anggaplah mungkin lebih susah karena memang kita mau konservatif di sini. Kita anggapnya tidak bisa setinggi itu. Kita anggap 15% aja. Yang 25% kita konservatif jadi 15% untuk 10 tahun ke depan. Oke, kalau 10% di sini, 15% di sini ya, dengan pertumbuhan 10 tahun, annual edition-nya kita tabung 4,8 juta per tahun, itu bisa mencapai 100 juta pertama di tahun ke-10 teman-teman. Jadi kalau teman-teman tabung 400.000 per bulan ya, setiap bulannya sampai 10 tahun mendatang dengan return interest rate 15%, maka teman-teman bisa mencapai 100 juta pertama di tahun ke-10 gitu ya. Bahkan lebih ini, future value di sini adalah 112 juta per bulan. Coba kita anggap 9 tahun. Coba kita tes yang 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun di sini 92 juta rupiah. Berarti ya tetap butuh 10 tahun ya teman-teman
untuk bisa menembus angka 100 juta pertama. Nah, kalau 10 tahun bisa menembus angka 100 juta pertama, ini berarti sangat bagus dong teman-teman. Karena kita anggapnya begini, kalau setahun kita bisa nabung 4,8 juta, berarti 10 tahun baru 48 juta. Nah, kalau untuk mencapai 100 juta pertama, kita butuh sekitar 10 tahun 48 juta. 20 tahun 96 juta rupiah. Berarti kita butuh 21 tahun baru bisa menembus 1 juta pertama. Berarti di sini kalau kita bandingkan dengan kita nabung saham, daripada kita nabung uang kita aja di tabungan, mau di bank, mau di bawah bantal gitu ya, itu kita hematnya bisa sampai 11 tahun, teman-teman. Bayangkan 11 tahun. Padahal 11 tahun itu kalau kita compoundingkan di sini lagi, wah, itu udah entah bisa jadi berapa tuh. Kalau misal kita dengan nabung 21 tahun, masih dengan estimate interest rate yang 15% ya. Itu sudah jadi 655 juta gitu. Itu dengan interest rate 15% ya. Kalau kita anggap aja 10% gitu ya. Jadi kita lebih konservatif lagi. Itu sudah menjadi 337 juta. Jadi kalau kita nabung uang kita di bank aja, itu bisa jadi 21 tahun jadi 100 juta. Dengan estimasi nabung 1 tahun 4,8 juta. Tapi kalau kita nabung 1 tahun di saham 4,8 juta selama 21 tahun dengan interest rate 10%, maka jadi 337 juta rupiah. Jadi bedanya cukup jauh ya. Jadi hampir kalau netnya bersih hampir 270% teman-teman. Dari yang 100 ke 337 juta. Nah, inilah kekuatan dari compounding interest rate gitu teman-teman. Nah, tapi ada yang bilang kalau wah, Bro Tommy 15% masih ketinggian. Karena mungkin 10 tahun mendatang kinerja bank nggak sebagus itu. Oke, kita turunkan lagi, nggak mau 15%. Kita jadiin 10% gitu ya. 10%. Nah, kalau masih dengan years to grow yang 10 tahun, dengan interest rate 10%, itu baru 84 juta. Coba kita 12 tahun. Nah, dengan uang kita yang tabung 4,8 juta per bulan, dengan years to grow, tahun yang bertumbuh itu 12 tahun kita nabungnya, interest rate-nya 10%, itu bisa mencapai 112 juta. Dimana berarti butuh waktu 12 tahun. Kalau interest rate-nya 10% per tahun. Wah, ini masih lumayan jauh juga dengan kita tabung uang naruh aja di bank gitu. Misalnya kita cuman ya nggak mau pusing gitu, cuma naruh di bank. Mending kita bisa pikirkan cara instrumen yang bisa membuat kita lebih cepat. Karena dengan ini masih selisihnya hampir, tadi kan 21 tahun kalau nabung secara manual nih dengan nabung saham. Nah, ini 12 tahun berarti masih selisih 9 tahun teman-teman. 9 tahun itu kalau kita balikin lagi yang tadi kita nabung 21 tahun dengan interest rate 10%, itu sama dengan tadi ya 337. Itu beda yang 270% tuh teman-teman. Jadi saya sangat sarankan why kita nabung, memang nabung pangkal kaya, tapi kalau bisa kita nabungnya di bank gitu. Jadi lebih cepat portofolio kita bertumbuh gitu. Ya, mungkin sekian video kali ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa otak-atik sesuai dengan estimasi income teman-teman dan berapa persen yang ingin teman-teman tabung gitu ya, agar bisa mencapai angka yang ingin teman-teman capai. Oke, teman-teman langsung coba aja di sini dan nanti boleh sharing di kolom komen kira-kira waktu untuk mencapai future value-nya itu kira-kira di berapa tahun gitu, dan sudah menyisihkan berapa persen, agar kita bisa sama-sama mulai dan bisa sama-sama mencapai tujuan satu goal yang sama gitu teman-teman ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat dan tambah kaya. Thank you.